Jadi kalau dikatakan masuk angin, saya sumpah demi Allah, 1 sen pun, 1 margin pun tidak ada. Bukan ngalah orangnya. Kalau saya mau, saya dari dulu sebelum jadi ketua DPD selesai, tidak pakai ngomong saya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam beberapa hari ini saya kira pernyataan dari Ketua DPD RI, Lanyala Mahmud Mataliti itu jadi perbincangan yang menarik, jadi kontroversial begitu ya, karena ini menyangkut perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Orang yang cuma ingat itu aja, masa perpanjangan. Orang soal amandemen atau dekret kembali ke UUD 45 jarang yang ingatnya cuma perpanjangan 2 tahun, bahkan 3 tahun katanya begitu. Nah sekarang ini semacam hak jawab lah yang kita berikan kepada Bang Lanyala, dan juga kita undang Bung Rocky Gerung. Nah ini baru seru nih. Oke. Bung Rocky, saya nikmati badai yang ditiupkan oleh Pak Lanyala, dan semua orang merasa terguncang itu. Padahal di belakang itu ada konsep akademis, ada konsep politis, ada konsep kenegaraan. Dan kalau dia bercampur, lalu orang bingung yang mana arahnya itu. Lanyala yang negarawan, Lanyala yang politisi, atau Lanyala yang mencari gara-gara, kira-kira begitu. Lanyala itu, kalau bahasa Maduranya, suka cari gara-gara. Nah, oh gitu ya, iya. Yes. Nah ini kemarin saya sebut, saya kan tanya itu apa masuk angin nih Ketua DPD. Wah, Bang Lanyala kelihatannya kurang berkenan. Ayo Bang Lanyala, silahkan Anda jawab supaya jelaskan benar nggak masuk angin, atau kalau memang masuk angin, anginnya mau dikeluarkan di sini silahkan. Gitu. Ya, kita dengar dulu ya Bung Rocky, Pak Lanyalanya ya. Silakan. Yang pasti saya nggak masuk angin. Saya nggak pernah kerokan kok. Yang saya mau tanya dulu dari Bung Hersubedor, yang saya tanya, posisi dulu. Ya. Posisi saya sebagai negarawan, yang saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa merajut bangsa agar bangsa kita bisa sejahtera, tidak terjadi polarisasi. Itu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau tanya sama Mas Hersubedor, kita ini mau cari presiden melalui pilpres langsung atau melalui MPR. Kalau saya sudah tegas katakan, saya ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian diadendum, itu berarti saya tidak berpikir pilpres secara langsung. Saya berpikir pilpres melalui MPR. Karena apa? Saya ini sudah berjuang mulai dari amandemen untuk memasukkan independen, nggak bisa. Kemudian kita berjuang yang sudah ditentukan PT 20%, kita berjuang untuk 0%, tidak bisa. Akhirnya semua berjalan dengan seterusnya ada pemilu 2024. Ya. Kemudian saya mau katakan bahwa kita ini mau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, atau kita mau menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Kalau pilpres secara langsung itu konstitusi, betul, tapi 2002. Kalau saya sebagai negarawan berpikir bagaimana caranya saya bisa meneruskan perjuangan pendiri bangsa. Cita-citanya itu saya bagaimana saya bisa membawa ini ke masa sekarang. Karena dulu 99 sampai 2002 terjadinya amandemen, banyak orang yang protes setelah itu. Akhirnya mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi sampai detik ini perjuangan itu kandas. Ya.
termasuk perjuangan saya ini belum tentu loh. Saya punya konsep sebagai seorang negarawan, ya. Saya punya konsep saya itu kembali Presiden mengeluarkan dekret, setelah itu diadendum, sambil diadendum ini, ya, Presiden bersama DPR, bersama DPD, silakan dia meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai seorang pemerintahan yang sudah terpilih dengan menggunakan 2002. Nah, saya membuat konsep nanti di situ kita memperjuangkan dengan adanya utusan golongan, ada partai politik, dan ada utusan daerah yang diperjuangkan oleh kita yang sekarang yang minta-minta ini. Saya merajut bagaimana caranya. Nah, kalau kita mau kembali pada Undang-Undang Dasar 45, yang pertama, kita harus bisa melaksanakan, membatalkan pemilu tahun 2024. Dengan caranya bagaimana, saya nggak tahu. Ya, terserah sama orang yang mau kembalikan Undang-Undang Dasar 45. Caranya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kalau tidak ada cara, kemudian jalan ini pemilu tahun 2024, yang ada di dalam otak saya, ini sudah sama saja, kita akan mensengsarakan rakyat kita 5 tahun kemudian. Jelas ini, kenapa? Sejak adanya 2002, ini kita yang namanya bumi, air, kemudian harta karun kita yang ada di bumi, ini kita tidak menguasai. Dikuasai oleh kaum oligarki. Oke? Nah, untuk membatalkan mencari pemilihan presiden supaya ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan pendiri bangsa, ada 2 jalan. Satu, dilaksanakan sebelum 2024, harus bisa membatalkan pemilu 2024. Yang kedua, bisa membatalkan 2024 dengan cara apa? Satu-satunya dengan cara perpanjangan. Karena apa perpanjangan? Dengan adanya perpanjangan, yang saya katakan tadi, saya membuat konsep, saya tawarkan kepada Presiden, kita keluarkan dekret, Pak, Undang-Undang 45, yang sudah jelas bahwa masa jabatan tidak ada batasnya, kita kasih batas. Batasnya 2 periode. Seperti itu contohnya. Supaya ini kembali dulu. Sambil memperbaiki Undang-Undang Dasar 45, kan kita juga melihat sudah terbentuk adanya komisi yudisial, terbentuk adanya MK, terbentuk. Ini kan orang akan rancu. Dia pikir, terus caranya kembali bagaimana? Nah, ini caranya kembali ini kita atur sama-sama. Siapa yang ngatur? Ya, nanti kita kumpulkan. Kita bisa saja bentuk satu presidium, bisa kita bentuk tim transisi untuk mengatur bagaimana caranya ini kembali kepada Undang-Undang 45 dengan tidak merugikan orang banyak. Paham? Nah, sambil mengatur itu kan butuh waktu. Negara tidak boleh ada kekosongan. Daripada dikosongi, lebih baik ini diperpanjang dulu. DPR-nya diperpanjang, DPD-nya diperpanjang, presidennya diperpanjang. Ini bukan terus orang mengatakan, oh iya, Lanyala minta diperpanjang, dia karena menikmati, tanpa eleksi dia sudah menikmati. Oh, jangan berurusan ke sana. Jangan berurusan ke situ. Kita ini berpikir secara negarawan, bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Nah, banyak lagi orang bilang, kalau adendum nanti Pak Jokowi bisa 3 periode, bisa 7 periode. Oh bukan, adendum itu yang di adendum itu, yang di 1945, yang merugikan rakyat, itu kita kurangi. Sebetulnya amandemen dulu kan yang tujuannya cuma itu. Kemudian masuk angin, muncul ruset, muncul macam-macam yang dari Amerika, akhirnya terjadilah amandemen yang gak karuan. Berubah semua peta politik Indonesia. Ini kita mau kembalikan. Nah,
Saya berpikir praktis aja. Saya anggap gampang aja. Kalau memang itu mau dirubah, kembali pada dekret kita kembalikan masa kira-kira bisa 1 tahun. Ya 1 tahunnya selesai. Kalau nggak bisa 2 tahun, ya 2 tahunnya selesai. Ini tergantung tim yang berubah. Itu maksud saya. Jadi jangan terus punya pikiran, kita ini sudah ketemu sama presiden, terus kita mendukung programnya. Oh, saya dukung. Programnya presiden saya dukung. Tapi saya minta ini dikembalikan. Karena bagaimanapun juga, presiden ini dia menjalankan konstitusi, benar. Tapi 2002, bukan 1945. Yang ada di dalam pikiran saya, itu adalah kita bagaimana mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-citanya Founding Father 1945. Begitu, Bung Hersubeno. Oke, karena ini hak jawab. Udah dipandang cukup, Bang Lanyala, soal hak jawabnya, atau masih ada yang mau dielaborasi lagi? Nanti kalau nanti berjalan, nanti kita akan berjalan. Oke. Saya kasih kesempatan dulu Bung Rocky ya, untuk itu nanti kalau saya ada pertanyaan, akan baik kepada kedua belah pihak, baik Bang Lanyala maupun Bung Rocky. Silakan, Bung Rocky Gerung. Oke, terima kasih nih. Saya ikuti seluruh perdebatan publik 2 hari ini dan tajam sekali itu. Dan memang keliru kalau menyebut bahwa Lanyala masuk angin, itu salah memang. Yang terjadi Lanyala menghembuskan badai. Nah, itu lebih Oke. Ya. Dan badai itu yang kemudian jadi perbincangan antara mereka yang percaya dan mereka yang nyinyir, antara mereka yang pesimis dan mereka yang optimis. Dengan saya sebutnya ini proposal Lanyala tuh, yang menghentakkan kesadaran kita bernegara. Itu poin pertama. Nah, coba saya uraikan dulu wilayah-wilayah yang kritis dari proposal itu tuh. Yang pertama, publik menginginkan ada satu perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif itu bukan melalui pemilu, dia harus melalui sesuatu yang radikal. Nah, proposal ini proposal radikal karena sifatnya dekret, artinya ada kedaruratan. Kalau kita baca psikologi publik, semua orang merasa negeri ini dalam keadaan darurat. Karena nggak percaya lagi bahwa sistem ini akan disempurnakan melalui pemilu 2024. Jadi kedaruratan itu juga inline dengan sifat dari dekret. Dengan kata lain, proposal dekret itu sesuai dengan psikologi publik yang menghendaki ada satu radical break. Jadi satu interupsi yang luar biasa tuh. Jadi Pak Lanyala membuat interupsi dan orang kaget. Itu poin penting dari seseorang yang berupaya untuk mencari jalan di tengah kebuntuan tuh. Saya udah 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi ditolak segala macam. Lalu saya berpikir kalau Mahkamah Konstitusi menolak argumen judicial review, itu artinya dia tidak mampu untuk menghasilkan jalan keluar dari kebuntuan politik sarang yang kasak kusuk. Jadi capres ini kan mulai dari soal 20% kan, Anies bingung, Prabowo disandra oleh Jokowi karena mesti tunggu restu Jokowi, Airlangga dipuji dikit udah merasa di atas angin, Ganjar cemas-cemas, nggak tahu. Jadi kita lihat mental politisi kita betul-betul dungu. Dia pemimpin tapi akhirnya mesti nunggu pada Pak Jokowi keputusannya kan. Jadi keadaan ini membuat rakyat merasa ya buat apa ada pemilu kalau setiap calon presiden mesti tunggu restu dari Jokowi kan. Itu poinnya tuh. Nah, saya menganggap bahwa kalau Mahkamah Konstitusi tidak bisa baca itu artinya ada problem memang dengan konstitusi kita tuh. Jadi memang kita mesti alihkan lagi pembicaraan ini jauh ke belakang tuh, yaitu di awal ketika orang ketika bangsa ini mau melakukan penataan politik baru, orang terburu-buru pergi pada upaya untuk amandemen. Dan sebetulnya pada di awal saya ikut di dalam pembicaraan awal sebagai orang LBH, dulu saya penasihat Buyung Nasution, dan kita ingin memang addendum, bukan amandemen gitu. Itu artinya ada naskah, lalu kita preteli sedikit-sedikit. Tapi ada euforia soal hak asasi manusia, soal masa depan pemilihan presiden langsung, dan nggak sempat Komisi Konstitusi itu melakukan atau menguji proposalnya sendiri, langsung masuk ke DPR dan udah konsultan asing masuk ke situ tuh, Jerman, Amerika tuh. Jadi memang undang-undang dasar kita itu banyak kepentingan yang sebut aja non pribumi sebetulnya tuh. Non pribumi bukan berarti anti pribumi, tapi non pribumi itu yang menyebabkan kita sekarang mengevaluasi keadaan itu. Nah, itu historisnya begitu tuh. Sekarang orang menganggap bahwa tadi Pak Lanyala mendalilkan
demi kepentingan rakyat banyak itu, demi kepentingan rakyat banyak. Itu namanya statement negarawan, demi kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, rakyat banyak justru tidak lagi percaya pada Pak Jokowi. Nah itu yang mau saya terangkan dulu ya. Kan Kompas kemarin bikin riset, rakyat yang percaya pada Jokowi, artinya rakyat yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi itu akan bermutu, tinggal 15%. Bahkan Jokowi mengusulkan Prabowo yang orang percaya cuma 15%. Padahal Prabowo udah di atas itu. Jadi justru kalau sesuatu itu disentuh oleh Pak Jokowi, berantakan. Sama seperti kutukan Raja Midas. Kalau Raja Midas sentuh semua jadi emas. Kalau Pak Jokowi sentuh, jadi kaleng semuanya. Jadi itu poinnya. Jadi kenapa rakyat kemudian bereaksi pada Profesor Pak Lanyala? Karena mereka melihat di situ kok ada yang inkonsisten ya. Pertama mengusulkan sesuatu yang radikal, bagus, dekret untuk menghentakkan bangsa ini bahwa ada yang nggak beres. Tetapi kemudian disusulkan dengan perpanjangan masa jabatan. Lain kalau orang bilang anggap bahwa Pak Jokowi masih punya semacam tabungan moral seperti Gus Dur mengeluarkan dekret, seperti Bung Karno mengeluarkan dekret. Kan ini pada waktu itu kita lihat Gus Dur betul-betul ada di dalam situasi moral yang bagus, maka itu dia berani walaupun dia gagal akhirnya. Bung Karno juga begitu, karena dia pemimpin yang masih dieluk-elukan Indonesia bahkan dunia, waktu dia keluarkan dekret nggak ada yang bantah tuh. Nah masalahnya sekarang mengukur, ini soal teknisnya, apakah Pak Jokowi sekarang punya kapasitas moral untuk mengatakan saya keluarkan dekret demi bangsa tuh. Kita percaya bahwa secara institusi hanya presiden yang mampu mengeluarkan dekret demi bangsa yang lagi cemas, demi bangsa yang seolah kehilangan arah. Tetapi masalahnya orang nggak percaya kalau Presiden Jokowi yang mengeluarkan dekret. Nah, jadi ketegangannya di situ. Satu-satunya yang mampu mengeluarkan dekret ada presiden. Itu benar, Pak Lanyala. Tapi publik merasa kalau yang keluarkan presiden yang bernama Jokowi itu cuma 15% orang yang akan ikuti itu. Jadi yang saya hitung, jangan sampai teori dekret itu justru dibatalkan oleh opini publik yang tidak sepakat pada orang yang akan mengeluarkan, bukan pada dekretnya tuh. Itu yang mesti kita pisahkan tuh. Jadi orang anggap dekretnya bagus, tetapi pelaksana dekret itu yang buruk. Kan ini intinya kan. Nah, saya menangkap itu dari pembicaraan teman-teman di HTN juga menganggap bahwa oke, kasih kesempatan Pak Lanyala untuk tunjukkan konsep akademis itu. Dan saya bilang iya, memang Pak Lanyala punya pikiran, maka biarkan dia uji pikiran itu. Jangan dibantah gitu dengan seolah-olah menganggap bahwa oh itu ada kepentingan Lanyala buat jadi presiden. Itu urusan berikutnya tuh. Kalau memang ada kepentingan, bahkan semua orang berkepentingan jadi presiden. Saya juga berkepentingan jadi presiden. Kalau misalnya diizinkan independen calon, oh saya akan maju dan Pak Lanyala maju dari sisi MPR lalu kita bersaing kan bagus kan. Tetapi aturannya yang mesti kita perbaiki itu di mana tempat kita memilih presiden, di MPR atau di secara langsung tuh. Kalau kita bilang di MPR orang akan hitung lagi itu efisien nggak di MPR, efisien. Tapi potensi manipolitik bagus apa enggak? Sangat buruk karena lebih mudah disogok gitu. Kalau misalnya di MPR ada 3 calon, ya oligarki itu cuma perlu kira-kira 15 triliun. Karena satu calon cuma butuh 3 triliun. Satu oligarki dia borong aja tuh 3 orang itu. Tapi ini pikiran kecurigaan saya yang berbasis pada praktek oligarki masih kuat. Yang poin berikutnya, kita tahu Pak Jokowi diasuh oleh oligarki. Jadi memperpanjang Pak Jokowi artinya memperpanjang juga nafas oligarki itu. Lain misalnya kalau ada tim tadi yang diusulkan oleh Pak Lanyala, bahwa tim ini akan menyeleksi habis-habisan. Artinya lepaskan dulu rantai belenggu oligarki pada Jokowi, baru kita izinkan Jokowi untuk berpikir tentang kenegaraan. Karena sementara ini Pak Jokowi tidak berpikir tentang negara, dia berpikir tentang bisnis, tentang oligarki, dan itu masalahnya. Jadi buat mendudukkan sementara, di publik memang mendua tuh. Badai yang dihembuskan Pak Lanyala itu secara akademis bermutu untuk diuji, karena setiap kali kita masuk dalam krisis, mesti ada proposal akademis. Lanyala udah memulai dengan proposal akademis. Yang orang curiga adalah di belakang Lanyala itu ada transaksi apa tuh. Nah kecurigaan itu yang hendak kita jernihkan hari ini tuh. Tapi ya saya percaya bahwa kalau track record Lanyala kita periksa, dia memang oposisi aja dari awal kan. Jadi kenapa takut Lanyala memimpin oposisi itu? Nah sekarang masuk di dalam soal mendudukkan materi pembicaraan di publik. Pertama, Lanyala punya proposal. Oke, mau diuji apa enggak? Harus diuji. Karena itu proposal dari seseorang tuh yang punya pengetahuan, pengalaman, dan bahkan menduduki posisi kunci sebagai ketua DPD. Jadi itu proposal. Entah Pak Lanyala bilang itu proposal pribadi, enggak. Itu harus dianggap sebagai proposal
yang dimulai dari kesadaran untuk membongkar keburukan bernegara. Proposal yang datang dari orang yang udah mondar-mandir 300 kabupaten kota itu. Jadi proposal ini sangat sosiologis tuh. Bukan yang ucapan Lanyala, tapi proposal ini kan datang karena pengalaman DPD itu. Dan itu bagian yang penting tuh. Jadi saya pisahkan dulu antara proposal akademis yang datang dari keprihatinan, datang dari keinginan untuk memperbaiki tatanan politik, dan elemen yang terselip di situ, yaitu semacam ada tukar tambah politik tuh. Nah itu yang orang mesti dengar langsung dari Pak Lanyala. Jadi saya kira ini forum yang bagus supaya kita tahu bahwa bangsa ini punya ide yang banyak tuh. Lanyala salah satu orang yang dari awal ingin menuntun konstitusi bernegara itu kembali pada Undang-Undang 45, dan semua orang merasa bahwa oke, itu ide yang bagus karena konstitusi kita sekarang seolah-olah dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kepentingan ekonomi tok. Itu masalahnya. Nanti kita uji juga bahwa apakah hanya karena konstitusi maka politik kita berantakan. Oh tidak, ada masalah lain. Itu kasak kusuk buzzer, kasak kusuk para penyandang dana, semua itu adalah fasilitas untuk kita perbincangkan supaya nanti kalau ada 2024 atau nggak ada 2024, kalau saya sendiri percaya nggak akan ada 2024. Saya bahkan ingin memboikot pemilu tuh Pak Lanyala, karena itu saya anggap 2024 itu peternakan oligarki itu. Mending kita, kalau itu saya sepakat, batalkan aja tuh pemilu. Jadi sekali lagi, ini diskursus yang dimulai oleh Lanyala jadi kontroversi karena kesamar-samaran yang makin lama orang masuk dalam kecurigaan. Dan semua orang sebetulnya memang sekarang dalam posisi mencurigai itu. Ada orang baik ngusulin ide aja dicurigai. Apalagi kalau ide itu kemudian dianggap sebagai lahan untuk sekedar tukar tambah. Jadi betul ini forum untuk klarifikasi sekaligus memastikan bahwa setiap pikiran harus dihargai, jangan dicaci maki dan jangan disepelekan. Yes, oke. Terima kasih. Satu, sebelum saya kembali ke Pak Lanyala, saya ingin memberikan semacam klarifikasi juga. Saya menuliskan itu masuk angin itu dalam tanda petik ya. Itu kalau dalam tradisi di jurnalistik itu adalah sebuah pertanyaan, bukan tuduhan. Itu yang harus mesti dipahami ya. Itu salah juga kalau menganggap bahwa masuk angin itu sebagai tanda tanya, itu kemudian sebagai sebuah tuduhan. Kedua, saya kira ini menarik. Saya juga dalam standpoint yang sama. Oke, soal kembali ke dekret itu kita sepakat, itu memang mekanisme konstitusi dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi yang menjadi tadi sama dengan Bung Rocky itu banyak orang terlalu, saya kira bahkan dalam perbincangan saya dengan Bang Lanyala off air, saya nyatakan apa nggak terlalu naif menilai bahwa Pak Jokowi itu akan dengan sukarela setelah diberikan kewenangan diperpanjang masa jabatannya dan melakukan dekret, dan kemudian beliau tiba-tiba mundur setelah tugasnya selesai. Karena Pak Jokowi itu sekarang bersama timnya sedang berjuang dengan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan. Itu kira-kira. Silakan ditanggapi pernyataan saya maupun juga kalau mau lebih dulu Bang Rocky. Silakan Bang Lanyala. Iya, itu saya tangkap itu. Jadi publik udah sampai pada keputusan bahwa apapun yang dibikin Jokowi kita nggak percaya tuh. Publik nggak percaya pada Jokowi, bukan nggak percaya pada Lanyala tuh. Nah karena Pak Lanyala menyodorkan nama Jokowi, maka terbakarlah kemarahan publik. Kok masih jago-jagoin Pak Jokowi? Tetapi saya paham bahwa kesulitan kita hari ini memang presidennya cuma Pak Jokowi yang mampu mengeluarkan dekret. Kan jebakannya di situ kan. Karena itu saya usulkan bahkan bahwa oke, Pak Jokowi keluarkan dekret. Satu dekret untuk kembali pada Undang-Undang Dasar, dan dua dekret untuk dirinya sendiri untuk tidak mau diperpanjang kekuasaannya kan. Kan itu sekaligus kita uji moral Pak Jokowi itu. Kalau dia juga negarawan, dia bilang iya usulan Pak Lanyala itu benar, tapi saya hanya ingin mengeluarkan dekret dan saya menolak usulan kedua dari Pak Lanyala, yaitu saya boleh 3 tahun. Dan memang Pak Lanyala pada waktu itu hanya mengucapkan oke, persilahkan. Bukan meminta jadi, tapi dia mempersilahkan tuh. Jadi option ini masih terbuka. Kita bisa revisi itu di dalam argumentasi bahwa memang kesepakatan dasar bangsa ini yaitu entah melalui perbincangan wartawan merasa bahwa ya kalau bisa pemilu dipercepat dah, nggak usah tunggu 2024. Kalau bisa nggak ada pemilu langsung aja referendum tuh segala macam tuh. Tapi kalau referendum orang bertanya siapa yang akan memimpin referendum itu. Nah, saya mengambil pikiran tadi bahwa oke, seandainya bertemu dengan Pak Jokowi, ya sebut aja publik memang menginginkan perubahan tuh, dan bahkan yang paling radikal. Pak Jokowi keluarkan dekret itu akan terjadi, orang akan ngeh kembali tuh.
Tetapi moral Pak Jokowi tidak cukup untuk dipercaya orang. Itu dilemanya di situ akhirnya tuh. Moralnya udah jatuh. Mungkin kalau awal-awalnya waktu kita masih debat tentang 0% itu Pak Jokowi datang, kalau MK nggak mau pakai undang-undang dasar konstitusi sebagai batu uji judicial review, maka saya keluarkan dekret. Kita pindah aja ke undang dasar. Itu momentum itu udah hilang tuh. Jadi proposal Pak nyala-nyala masih jalan, momentumnya harus kita carikan jalan keluar. Nah, saya juga meragukan bahwa Jokowi itu jujur kalau diberi kesempatan memimpin. Bukan dia sendiri, tapi di belakang dia itu ada banyak kepentingan yang akan nebeng. Lain kalau Pak Jokowi itu tegar di dalam mental dan kuat di dalam analisis. Itu dua-duanya dia nggak punya. Maaf sekali, dan itu yang mesti saya ucapkan. Yes. Oke, Bang Lanya, mesti dijawab ini soal proposal Anda. Ada lubangnya di situ. Jadi itu lubang yang sangat prinsipil dan fundamental. Itu berkaitan dari itu. Legal standing dari Pak Jokowi, bukan legal standing ya, legal moral standing dari Pak Jokowi ya. Ya, lebih moral standing. Legal standingnya ada, yes. Tapi moral standingnya itu dia mesti ada legitimasi kuat untuk lakukan itu. Ya, silakan. Jadi proposal dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya sudah banyak yang ajukan kan. Dulu-dulu kan semuanya yang mereka mau sekarang, tapi kan selalu terbentur dengan dinding yang keras, yang tebal, karena di situ melewati dinamika politik. Jadi sepertinya susah untuk dilewati. Nah ini kalau terus ada jalan untuk dekret, kemudian kita minta, saya katakan bahwa silakan Jokowi mau 2 tahun, mau 3 tahun silakan. Tapi kalau proposalnya ini sudah diselesaikan sama tim transisi katakanlah, atau tim apa namanya itu, silakan apa namanya, ini memang sudah selesai, itu dilaporkan sama Presiden. Kemudian disitulah yang disampaikan Pak Rocky Gerung bahwa Presiden langsung dia laksanakan pemilu. Kalau kan otomatis kan pemilu yang diajukan adalah mencari dulu utusan golongan melalui konvensi atau apa, kemudian partai politik melalui legislatif, kemudian DPD yang dulu utusan daerah, ini dilaksanakan dulu pemilu. Nanti semua sudah terkumpul jadi satu di MPR, barulah mereka bikin GBHN. GBHN ini selesai, barulah dicari presiden yang mandataris MPR. Begitu sudah ketemu, otomatis kan Jokowi terus sendiri. Nah, menggarap putusan golongan, putusan partai politik, melaksanakan ini, program AP-nya semua ini, pelaksanaan semua, mau pelaksanaan legislatif berapa lama? Mau 1 tahun, mau 6 bulan, ini tergantung dari tim. Saya ambil 2 tahun itu ya selama-lamanya 2 tahun lah, masa nggak selesai. Jadi jangan punya pikiran bahwa ini untuk memperpanjang Jokowi, bukan. Ini sambil menyiapkan perjalanan pemilihan presiden di MPR, kita kasih kesempatan negara ini tidak boleh ada kekosongan. DPR yang ada itu berjalan terus, DPD yang ada berjalan terus, presiden juga berjalan terus. Setelah ini dilakukan pemilihan pileg, putusan golongan ini selesai, nah masa baktinya otomatis yang berjalan terus ini berhenti. Seperti yang sudah-sudah kan begitu. Otomatis DPR yang lama berhenti dengan sendirinya, DPD berhenti dengan sendirinya. Nah, dengan sendirinya ini digantikan oleh orang yang di MPR. Begitu maksud saya. Nah, seperti lagi Pak Rocky tadi ngomong, nanti tambah gampang untuk nyogok-nyogoknya. Kita ini jangan kalah sama muktamarnya Muhammadiyah. Coba. Muktamarnya Muhammadiyah kurang hebat apa? Dewan Suro. Ini pendiri bangsa kita ini kan seperti itu, Dewan Suro. Jadi semua silakan mau mencalonkan, silakan. Yang penting semua terwakili. Kemudian baru ada vote, yang vote di antara 1.000 orang itu. Nah, kalau kita takut ada sogok-menyogok, kita ini sudah zaman kita ini sudah nggak seperti dulu. Sekarang ini sudah canggih. Masa kita KPK bisa OTT yang di luar ini dengan lama-lama ini bisa itu langsung di OTT.
Kenapa tidak? Nah, Oke. hal-hal seperti ini kan sangat mudah, sudah nggak usah kita pikirkan susah-susah. Ini gampang ini. Kemudian yang terjadinya tadi kan Bung Rocky katakan bahwa terjadi polarisasi, kemudian banyak buzzer yang menuntun semua ini. Loh, semua ini terjadinya karena apa? Ya karena Undang-Undang Dasar 2002. Nggak ada yang mengikat, nggak ada yang melarang mereka. Coba kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nggak akan terjadi ini. Gitu, Bung Ersul. Siap, oke. Sebelum silakan Bung Rocky mau tanggapi langsung. Ya, saya ngerti itu dan saya pernah berpikir bahkan di dalam tema yang sama kita ajukan satu proposal tapi ya jangan terlalu terbuka dulu tuh karena ada hal-hal yang strategis mesti kita simpan misalnya itu. Misalnya begini nih. Oke, kita percaya bahwa kalau DPR itu MPR bersidang itu artinya ada situasi baru tuh. Nah, itu membuktikan bahwa ada situasi baru, mesti ada kejadian luar biasa. Kalau enggak MPR akan bersidang dan menganggap sidang mereka itu akan disogok oleh oligarki dan mereka minta disogok justru. Lain kalau pimpinan sidangnya ketua Muhammadiyah misalnya, itu lain lagi ceritanya tuh kan. Lain kalau voting di MPR itu pakai e-voters. Jadi betul saya ngerti itu karena itu saya ajukan dulu keberatan itu bahwa kita mesti hati-hati betul. Karena kita tahu MPR yang sekarang itu betul-betul menerima serangan fajar. Itu intinya. Yang dibayangkan oleh Pak Lanyala itu adalah situasi ketika terjadi radical break. Sehingga orang-orang di MPR itu mestinya udah mengundurkan diri yang merasa potensial disogok dan kita punya daftar itu ya suruh mengundurkan diri sebelum digusur oleh rakyat kan. Nah itu pentingnya satu konsep yang mendampingi ide transisi radikal ini melalui dekret yang namanya komite negara. Nah komite negara ini mesti bebas dari anggota-anggota MPR. Jadi anggota MPR juga mesti jadi negarawan, mengatakan oke, kami akan mengundurkan diri dan kami minta dibentuk komite negara. Isinya apa? 1 intelektual, kampus, 2-3 rektor udah cukup, yang lain tuh pecundang itu. 3-4 jurnalis cukup. 9 orang komite negara yang dipercaya publik, itu yang akan jadi jaminan bahwa dekret akan diwujudkan melalui keputusan masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Itu yang saya sebut sebagai agenda kualitatifnya tuh. Jadi itu sebetulnya kalau kita mau bicara lebih tajam ya itu ada semacam komite negara yang isinya adalah punggawa-punggawa seperti yang dibayangkan di Muhammadiyah misalnya atau Dewan Syuro manapun. Banyak Dewan Syuro juga yang isinya amplop kok. Jadi sebetulnya kita mesti pastikan bahwa ide dari Lanyala ini mesti disambut untuk diperbaiki tuh. Nah kalau Pak Lanyala juga defensif, orang nggak akan nyumbang pikiran alternatif kan. Jadi biarkan aja Pak Lanyala punya proposal dan orang sempurnakan itu. Peringatan saya adalah makhluk-makhluk yang akan menerima proposal itu bukan makhluk yang dibayangkan secara ideal oleh kita masyarakat sipil. Dan saya bayangin misalnya ketua MPR-nya siapa? Ya masih orang yang sama. Lalu ketua-ketua fraksi siapa? Iya sama aja mereka juga. Jadi itu yang saya wanti-wanti supaya bagian-bagian yang masih mungkin kita ya bagian taktis jangan kita buka gitu kan. Ya, hal-hal yang strategis kita ucapkan aja tuh. Jadi sekali lagi ini percakapan semacam ini mesti dilanjutkan oleh pakar tata negara, oleh kalau bisa semua pembicaraan ini kedap suara terhadap politisi itu gampangnya tuh. Karena begitu kita kasih proposal kenegarawanan yang akan numpang pertama adalah politisi busuk, oligarki hitam, itu semuanya tuh. Nah itu pentingnya pembicaraan di dalam forum semacam FNN karena ini forum yang bersih dari intervensi apapun itu. Kita hanya ingin nuntun politik ini tumbuh secara etis. Kita hanya ingin agar supaya semua warga negara Indonesia ingat bahwa kita pernah punya ada undang-undang dasar yang ideal bagi kita dan memang belum sempurna lalu kita sempurnakan. Bukan kita ganti, kita sempurnakan. Beda mengganti dan menyempurnakan kan. Kan ide dasar negeri ini adalah republik. Dan kerepublikan itu menyangkut etika publik. Kata publik itu datang dari kata republik. Nah etika publik itu berantakan. Dibuat berantakan oleh apa? Oleh sistem pemilu yang pakai 20%. Berantakan kita semua tuh. Jadi kita daftarkan semua itu, lalu kita ajukan satu konsep bahwa negara ini dalam keadaan darurat ada semacam komisi etis. Saya sebut aja untuk gampang komite negara. Isinya adalah tokoh-tokoh dan itu adalah hasil dari kesepakatan moral kita. Bukan kesepakatan politik, seperti itu bertambah lagi. Kesepakatan moral. Jadi kita gedor perlahan-lahan dengan ide itu dan mudah-mudahan sampai 2024 ide ini masih berlangsung.
Dan komite itu kita persiapkan juga. Yang persiapkan siapa? Negara? Bukan. Yang persiapkan masyarakat sipil. Kalau negara persiapkan itu artinya Pak Jokowi akan minta satu menteri untuk mewadahi ini lagi, jadi complicated lagi kan. Jadi bagian strategis masih kita simpan sama-sama, sementara kita dorong terus Pak Lanyala untuk ajukan itu, ajukan bagian yang radikalnya, tapi kendalikan semacam sikap defensif karena orang juga berhak untuk mencurigai ini angin atau badai sebetulnya tuh. Padahal orang tahu Lanyala dari awal tukang produksi badai kan. Jadi harusnya begitu tuh. Dan program saya dengan FNN selalu hanya ingin menuntun bangsa ini tumbuh secara etis. Itu intinya tuh. Yes. Oke, Bang Nyala. Jadi itu posisinya ya. Clear, FNN posisinya seperti itu. Silakan. Jadi gini, saya terus terang ya, secara teknis saya tidak menguasai. Itu Bung Rocky tadi sudah sampaikan semua. Pokoknya intinya, saya mau kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, kemudian kita addendum. Kalau ada yang orang ragu bahwa Jokowi mau 3 periode atau 7 periode, itu kita sudah patahkan di addendum. Sebelum kembalinya dekret, itu kan pasti ada konsensus kita dengan Jokowi yang mengeluarkan dekret. Dan pasti kita juga akan mengatakan, kita harus membentuk panitia persiapan kembali Indonesia, PPKI misalnya, yang menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Nah, di sini siapa orangnya? Ini kita tentukan, ada 9 orang negarawan, misalkan. Terserah civil society, dan baru kita tawarkan kepada Jokowi, ini orangnya yang sudah kita tentukan. Perkara dia mau, ini belum tentu mau loh ya, kita sudah ribut Pak gini. Justru kita punya konsep ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Jokowi itu jiwanya, hatinya terbuka, diberi rahmat oleh Allah, yang akhirnya dia bisa menerima. Sekalipun orang mengatakan tidak mungkin, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, bisa jadi. Kenapa tidak? Loh, tidak selamanya orang itu bisa jelek, belum tentu. Siapa tahu di ujung masa jabatannya beliau husnul khotimah. Dengan legowonya mau mengeluarkan dekret, kemudian dia mengembalikan seperti ini, saya yakin rakyat itu yang pernah disakiti, yang merasa disakiti oleh Jokowi, mereka akan otomatis, mereka akan mengatakan bahwa Jokowi ini orang baik, Jokowi ini. Kita harus punya pikiran seperti itu. Makanya pikiran saya ini bukan pikiran seorang politisi, ada dendam, enggak. Saya berpikir sebagai seorang negarawan, yang saya pikirkan itu hanya bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Itu aja, Bang. Ya, saya tanya, kan bagaimanapun kan proposal ini terutama tujukan juga kepada Pak Jokowi. Apakah kemudian soal ini sudah dikomunikasikan dan ada rencana ketemu dengan Pak Jokowi? Saya ini kan baru ngelempar. Ya. Kalau ketemu saya sudah sampaikan sama Matimpres. Oh, oke. Sudah, Matimpres nanti akan bicara dengan Pak Jokowi. Dan kemarin saya juga sudah mengatakan diperpanjang nggak apa-apa Pak, tapi ada kembali kepada Undang-Undang 45. Pak Jokowi belum jawab loh. Loh ini kita ini masih konsep, daripada pada saat kemarin itu yang namanya Puan, Bamsud, tiba-tiba saya mau ngomong ini, saya pusing saya kalau orang mikirin tahun 2024 soal capres begini-begini. Ini saya anggap pemikirannya seorang politisi yang ada dalam bagaimana election saya bisa menang, saya bisa ikut running di Pilpres. Yang dalam pikiran saya bukan itu. Bagaimana kita cari pemimpin yang betul-betul mewakili rakyat. Melalui apa? Ya melalui MPR. Itu baru mewakili rakyat. Ada utusan golongan, ada partai politik, ada utusan daerah. Kalau pemilu 2024 ini menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, yang ada itu mewakili partai politik. Rakyatnya di mana? Nggak ada. Itu yang saya selalu mengatakan, saya tetap konsisten, tidak akan mau. Saya dibilang, nanti Pak Nyala jadi wakilnya Anies. Oh, bukan soal wakil atau presiden. Tidak. Saya tidak mikir itu urusan garis tangan. Kalau Allah menjadikan saya presiden, tidak ada yang bisa bantah. Tidak ada yang bisa halang-halangi. Apapun jalannya, saya yakin itu. Kalau Allah tidak menghendaki saya jadi presiden, apapun dukungannya orang banyak seperti itu, tidak akan bisa jadi. Yakin saya itu. Saya dulu jadi ketua DPD juga begitu.
Dicemooh sama orang tak mungkin. Jadi saya punya satu keyakinan, saya tidak pernah ngomong sama manusia. Saya ngobrolnya sama Allah. Minta sama dia. Akhirnya dikasih. Buktinya saya menang. Sama juga presiden. Saya nggak mau ngomong sama manusia, saya ngomongnya sama Allah. Kalau kau percaya sama saya untuk membahagiakan rakyat Indonesia, kau gerakkan, jalankan saya untuk jadi presiden. Karena engkau yang lebih tahu. Ya. Kalau pikirannya manusia ini kan begini, halang-halang di sini, jelekin sana, jelekin sini. Kalau saya nggak mau, saya diemin aja. Begitu, Bung Ersul. Jadi pahami, jadi kalau dikatakan masuk angin, saya sumpah demi Allah, 1 sen pun, 1 bargaining pun nggak ada. Bukan ngalah orangnya. Kalau saya mau, saya dari dulu sebelum jadi ketua DPD selesai, tidak pakai ngomong saya. Bukan, ya. Oke. Ini agak beda nih, memang levelnya, makomnya Bang Nyala udah makrifat nih Bung Rocky ya. Jadi. Betul. Saya itu berangkatnya dari anak jalanan. Saya mahasiswa, sudah jualan buku agama. Nongkrongnya di masjid. Boleh tanya sama guru saya. Mahasiswa. Nggak malu saya. Karena apa? Memang saya mau dari bawah. Meskipun keluarga saya keluarga terhormat, keluarga kaya di Surabaya. Tapi saya sudah katakan bahwa saya lepas saya kuliah, saya mau bambung, saya mau sendiri karena saya mau latih diri saya. Saya tidak mau yang brojot terus naik mobil, enggak, saya sengaja dari bawah. Saya lakukan jual buku, saya lakukan supir bemo. Ini semua saya lewati. Sampai saya ke Australia, saya kerja sebagai ikan hand, kerja di pabrik. Ini semua saya lewati semua. Karena apa? Saya mau tahu kehidupan. Ini sudah saya rasakan semua. Sampai saya ditahan pun juga saya sudah lewati. Nah, ini semua dunia. Begitu saya dipercaya oleh Allah untuk sebagai ketua DPD, pada saat pemilihan ketua DPD, saya jelas mengatakan, mudah-mudahan Allah jangan jadikan saya ketua DPD kalau saya tidak amanah. Tapi kalau Allah melihat saya amanah, mudah-mudahan Allah bergerakkan hati nurani Bapak Ibu untuk memilih saya. Modal saya cuma itu. Alhamdulillah, akhirnya saya menang. Oke, jadi gini ya, kembali lagi, saya kira mesti clear, dan saya sepakat dengan Bung Rocky Gerung tadi, bahwa Bang Lanyala tidak, karena bagaimanapun posisinya ada sebagai pejabat publik, ya. Meskipun menyatakan itu sebagai proposal pribadi, orang tidak bisa melepaskan Lanyala sebagai seorang ketua DPD. Satu, itu ya. Yang kedua, orang melihat track record dari Lanyala selama ini, yang dalam soal perpanjangan masa jabatan itu kan sangat menentang keras. Itu bisa pasti nggak perlu dibuka-buka lagi filenya, Bang Lanyala sendiri juga mesti ingat soal itu. Makanya itu kemudian orang bertanya-tanya, karena itu posisinya harus seperti kata Bung Rocky, nggak boleh defensif. Jadi ide-ide gagasan dari Bang Lanyala ya ketika dilempar ke publik, ya harus diuji oleh publik, kita perdebatkan. Bukan mencemooh, dua hal yang berbeda ya. Mencemooh dengan kita mengkritisi, mendiskusikan dua hal yang berbeda. Oke? Iya, saya nangkap ada perubahan status refleksi pada Pak Lanyala tuh, yang menganggap bahwa memang pada akhirnya di ujung sebetulnya di ujung kebencian, di ujung dendam, di ujung rasa sakit hati, selalu orang mesti kasih yang biasa disebut kesempatan second chance, itu kesempatan kedua untuk orang berubah itu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya kita kasih kesempatan kedua itu, ya tentu bagus betul kan. Lalu Pak Jokowi tiba-tiba dari politisi berubah menjadi negarawan. Kan itu satu perubahan mental yang hanya bisa kita bayangkan kalau ada semacam kekuatan supranatural itu. Tetapi ini karena suasana politik sekarang, Pak Jokowi juga adalah seorang tokoh politik yang berupaya untuk siksak terus, dan kalau bisa agenda 3 periode masih bisa dia peroleh, dan itu terjadi di mana-mana tuh, termasuk di HIPMI kemarin tuh. Tentu Pak Jokowi udah dengar dari awal bahwa HIPMI akan mengucapkan tema yang sama itu, 3 periode, melalui Bahlil, melalui ketua panitianya tuh. Jadi beliau memang mempercepat pulang dari ASEAN, dari Bangkok untuk pergi ke Muhammadiyah kemarin juga untuk mengetahui hal yang sama. Demikian juga di HIPMI itu. Jadi Pak Jokowi merasa nyaman kalau ada orang mengucapkan itu langsung paralel dengan kebutuhan dia. Kita mesti tahu bahwa Pak Jokowi adalah manusia politik, political animal, manusia yang berpolitik, yang selalu siksak cari kesempatan.
Itu yang mesti kita anggap sebagai realitasnya begitu. Tetapi kita tentu percaya kekuatan adikodrati tadi, kekuatan supernatural, kekuatan langit yang bisa mengubah orang. Jadi publik menganggap bahwa oke, Pak Lanyala ada di dalam situasi etis sekarang, menghimbau Pak Jokowi untuk berubah, dan semoga dapat hidayah keadilan, dapat hidayah kepemimpinan baru, itu a new kind of leadership. Oke, itu bagus saja tuh. Tetapi kita melihat juga jejak Pak Jokowi hari-hari ini. Apakah Pak Jokowi mulai meninggalkan ide 3 periode? Tidak. Pak Jokowi justru masih ada di dalam keinginan itu tuh. Dan itu yang kita tangkap sebagai kebusukan politik di HIPMI kemarin kan. Kan itu intinya tuh. Masa situasi semacam itu masih disempatkan oleh 2-3 tokoh Bahlil di awalnya untuk memuji-muji dan menyodorkan konsep 3 periode. Jadi itu saya anggap ada desain di situ tuh. Jadi sekali lagi keterangan Pak Lanyala itu adalah keterangan seseorang yang menganggap bahwa kekuasaan bisa diubah dengan kekuatan yang non sosiologis, kekuatan yang teologis misalnya. Itu bagus juga tuh. Saya juga berharap begitu. Berkali-kali saya berharap Pak Jokowi berubah, dan waktu kesempatan tertentu diperlihatkan, oh ya tolong kalian hentikan ya soal ide 3 periode. Wah, saya pikir Pak Jokowi ini lagi dapat wangsit yang akal sehat nih. Lalu tiba-tiba berubah lagi tuh. Masih ada musra-musra itu yang projo segala macam. Pak Jokowi juga dorong. Pak Jokowi bahkan bilang itu kan hak orang untuk mengucapkan 3 periode perpanjangan buat saya tuh. Tetapi Pak Jokowi tahu bahwa itu nggak boleh diucapkan, bahkan lain kalau kita yang ucapkan. Tapi kalau Pak Jokowi pro, artinya Pak Jokowi nggak paham konstitusi dong. Jadi itu yang jadi kontroversi. Justru karena orang ingin lihat konsistensi dari Lanyala Mataliti ya. Yang dari awal meniti kehidupan bernegara ini di dalam berbagai macam ancaman, dan terbukti bahwa Lanyala ya dia lurus-lurus saja tuh walaupun ada ancaman tuh. Nah sekarang dia datang dengan angin badai ini nih, dan kita dibikin kaget-kaget tuh. Tapi keterangan tadi menunjukkan bahwa memang saya simpulkan aja Pak Lanyala berupaya untuk kasih semacam semangat etis, semacam simbol moral pada Pak Jokowi, bahwa Anda bisa berubah loh Pak Jokowi. Nah kalau itu kita sama-sama sepakat aja. Dan kita anggap oke, mari kita doain sama-sama tuh. Tetapi masalahnya, apakah doa kita lebih ampuh daripada doa oligarki? Itu masalahnya. Oke. Tapi ini mumpung sekalian ada Bung Rocky ya. Ini juga sebenarnya posisi Bung Rocky ini ada mirip-miripnya dengan Bang Lanyala. Tapi Pak Bung Rocky tidak langsung dengan proposal 2 periode, perpanjangan 2 tahun. Karena kan pernah ketemu dengan dengan LBP, ketemu Pak Luhut, terus kemudian Gibran datang sowan ke rumahnya Bang Rocky Gerung, dan kemudian orang juga mencurigai kok Rocky Gerung itu. Jangan-jangan Rocky Gerung ini juga sejenis dengan Lanyala gitu. Ya, saya ada WA grup pribadi dengan Pak Lanyala. Itu juga yang orang anggap, saya juga dianggap kemasukan angin kan. Saya bilang ya boleh aja kemasukan angin karena saya habis turun gunung gitu kan. Ya. Jadi masuk angin tuh. Tapi orang nggak bisa paham bahwa di dalam politik saya hanya beroposisi pada Jokowi. Ngapain beroposisi pada menteri? Nanti saya diminta beroposisi pada dirjen, beroposisi pada apa namanya ajudannya tuh. Kan dalam politik oposisi itu terhadap pembuat kebijakan. Siapa? Ya Pak Jokowi. Saya tetap beroposisi pada Pak Jokowi. Lalu saya ngomong dengan Pak Luhut, lalu saya berhenti beroposisi. Ngomong dengan Pak Mahfud berhenti oposisi. Nanti saya mau ngomong dengan Pak JK lalu berhenti beroposisi kan. Jadi ini kekacauan di dalam mental kita di mana orang masuk dalam jebakan fanatisme gitu. Itu bahayanya tuh. Dan merasa Rocky Gerung udah nggak pernah sapa masyarakat publik. Kurang ajar. Gue tiap minggu 5 kali ada di daerah itu. Dan kadang-kala tidur di losmen karena mahasiswa nggak bisa bayarin hotel saya bayar sendiri itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini kan jadi mereka sebetulnya curiga yang nggak ada dasarnya tuh. Tapi kalau kita katakan bahwa di atas segala hal kita ingin rakyat ini tumbuh dengan rasionalitasnya tuh. Jadi sekali lagi saya pasti akan ketemu banyak orang, termasuk Gibran tuh, dan Gibran datang ke saya, bukan saya undang Gibran. Gibran datang ke saya, tapi orang curiga itu pasti disuruh Pak Jokowi. Mana saya peduli. Yang penting saya bilang pada Gibran, ayahmu itu dikelilingi oleh bajingan itu. Dan Gibran bilang ya memang benar itu kan. Jadi hal-hal yang semacam itu kan ya datang aja saya terangkan. Saya nggak ada peduli dengan segala soal karena hobi saya itu naik gunung, bukan naik kekuasaan. Itu prinsip jatuh. Jadi balik pada Pak Lanyala, kalau ada orang tuduh Pak Lanyala itu masuk angin, ya tinggal tunggu aja Kak, apakah dalam hari-hari ini Pak Lanyala nyari tukang kerok atau enggak kan? Kalau enggak ya berarti nggak masuk angin. Oke, saya kira
clear ya ini, makanya masih mau ada yang mau diklarifikasi lagi? Jadi perlu saya sampaikan Ya. bahwa ingat ya, yang menolak big data-nya Pak Luhut itu saya pertama kali. Ya. Itu saya tidak mau ada konsep 3 periode. Ya, clear, makanya itu. Kenapa kemudian tiba-tiba orang bertanya itu? Kan gitu. Beda loh, beda konsep 3 periode dengan konsep perpanjangan waktu Jokowi. Karena apa perpanjangan? Karena katakanlah tim transisi sedang membuat proposal untuk apa namanya yang kembali ke MPR. Jadi tim transisi ini yang membuat proposalnya bahwa utusan golongan itu siapa, kemudian utusan daerah itu siapa, kemudian partai politik itu siapa. Ini tugasnya tim transisi yang bikin. Tapi setelah dia bikin ini kan dia harus melaksanakan. Kemudian dia melaksanakannya, yang dilaksanakan adalah ketemu orangnya. Begitu ketemu orangnya, ini kan masa butuh waktu. Waktunya berapa lama? Walau alam, ya tergantung nanti. Saya kan nggak tahu cara berpikirnya, bikinnya bagaimana. Saya kan nggak tahu. Saya kan hanya konsepnya seperti ini, garis besarnya nanti tergantung dari nanti. Kalau misalkan tim itu yang dibikin sama rakyat itu, dia bisa bikin dalam waktu cepat, kemudian dia bisa melaksanakan legislatif sesuai dengan tahun 2024, lebih bagus. Berarti tidak ada perpanjangan kan? Tapi intinya tidak ada pemilu 2024 itu gitu. Karena kalau kembali lagi pemilu 2024, itu nanti kembali lagi Undang-Undang 2002. Nah, untuk menggeser ini bagaimana? Ya itu saya katakan perpanjangan aja. Ya. Paham maksudnya? Oke. Dengan perpanjangan itu otomatis dibikin gitu loh. Ya. Oke, jadi ini memang kita masih sepakat untuk beberapa hal yang tidak sepakat. Ya, satu, makom kita ini kelihatannya Bung Rocky memang masih jauh dengan Bang Lanyala gitu. Beliau udah levelnya makrifat gitu ya, dan kita masih beliau udah positive thinking terhadap Pak Jokowi, kita tetap curiga pada Pak Jokowi. Dan saya sempat sebelumnya menyatakan sama Bang Lanyala begini, karena beliau kan selalu membawa terminologi agama itu Bung Rocky ya. Saya bilang begini, kalau dalam terminologi agama oke, berarti ini ada istihad politik dari Bang Lanyala gitu ya. Kalau gagal itu dapat 1 pahala, kalau sukses itu dapat 2 pahala. Tapi kata Bung Rocky dan yang saya juga Pak Jokowi tidak berpikir 2 pahala 1 pahala, tapi 3 periode gitu ya Bung Rocky. Nah, ya, itu. Kalau 3 periode pasti saya juga di depan dong. Saya pasti tolak. Nggak mungkin. Ya pasti saya tolak, nggak akan. Ya. Saya tetap komit itu. Ya. Oke. Nanti kan pasti kita bikin konsensus sama-sama, DPR, MPR, DPD, kan kita pasti nolak. Ya. Oke. Kan kita mau perpanjangan sambil menyelesaikan administrasinya ini loh, untuk menuju ke MPR itu bagaimana itu loh. Nanti Bung Rocky kasih gambaran seperti itu sudah bagus itu. Ya. Saya sebenarnya tidak punya konsep itu. Itu saya pikir itu saya serahkan kepada para ahli hukum, tata negara biar dia mikir. Intinya saya seperti ini gitu aja. Yes, oke, Bung Rocky masih ada mau closing statement atau Bang? Ya itu benar. Saya kasih jalan keluar ya. Proposal itu bagus, yaitu dekret. Perpanjangan itu buruk karena dia politis. Maka jalan keluarnya dekretnya dikeluarkan minggu depan supaya tidak terjadi perpanjangan, kan gampang kan? Oke ya, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bung Rocky Gerung dan juga Bang Lanyala Mataliti. Kedua-duanya ini memberikan semacam hak jawab gitu ya. Pak Lanyala tentang perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, Bung Rocky soal pertemuan dengan Pak LBP, dengan Pak Mahfud MD dan juga Gibran. Saya Arswendo Arif dari Forum News Network mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0%, jangan lupa, salam 0%. 0%. 0%, oke. MPR. Oke.